Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan soal istri yang punya NPWP setelah yang satu ini. Oke guys, saya hari ini mau menjawab pertanyaan daripada emak-emak atau ibu-ibu atau istri-istri cantik di rumah yang bertanya kepada saya ya. Mungkin salah satunya adalah Anda ya, istri-istri di rumah yang juga bingung pertanyaannya gitu ya. Anyway, saya kasih semangat dulu buat ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga ya, istri-istri jadi ibu rumah tangga, semangat jempol ya. Kenapa? Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu memang tidak diperhitungkan secara perpajakan ya, tapi saya kasih jempol kepada Anda karena pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tidak gampang gitu ya. Jadi buat bapak-bapak yang menganggap istrinya menjadi ibu rumah tangga gampang gitu ya, mungkin Anda perlu tukar tempat dengan istri Anda gitu ya, karena saya akan percaya Anda akan mengalami masalah yang serupa gitu ya, karena nggak gampang juga jadi ibu rumah tangga. Oke, itu intermezzo aja buat teman-teman ya. Nah, so guys, saya mau kasihin ini ya, satu pertanyaan. Jadi ini saya mau menjawab pertanyaan dari ibu-ibu gitu ya, karena ini kebetulan yang naik ada ibu gitu ya. Nah, by the way pertanyaannya seperti ini guys ya. Pak, maaf mau nanya, saya kan hanya ibu rumah tangga, tapi saya punya NPWP dikarenakan saya dulu mau buat ATM di bank. Saya ini ya, saya gitu ya, saya nggak ngomong bank apa, bank XX gitu ya. Jadi katanya harus buat NPWP dulu. Nah, jadi saya nggak punya penghasilan Pak. Yang saya mau tanyakan, saya wajib bayar nggak, dan tiap bulannya saya wajib bayar nggak, dan tiap bulannya tanggungannya itu apa, tahunan tanggungannya apa ya, kurang lebih pertanyaan seperti itu ya. Ini soalnya ibunya mengetik dengan versinya dia, kayaknya dia saya mencoba mentranslatekan kepada Anda gitu ya. Nah, so guys, buat teman-teman yang jadi ibu rumah tangga ya, by the way, ibu rumah tangga itu kasusnya macam-macam. Oke, yang pertama bisa jadi karena ibu rumah tangganya dulu itu punya penghasilan ya, terus sudah pernah ikut perusahaan, terus ternyata ibu rumah tangganya itu ternyata istrinya gitu atau Anda sebagai perempuan itu nggak bekerja lagi karena harus jaga anak. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua bisa jadi karena keperluan gitu ya, karena misalnya Anda mau beli rumah, atau Anda misalnya mau beli mobil, atau misalnya Anda mau buka rekening bank seperti ibu tadi ya, itu juga akhirnya membuat NPWP. Nah, masalahnya seringkali ibu rumah tangga karena dengan sebagai kesibukan akhirnya tidak punya penghasilan lain ya. Kalau misalnya Anda punya penghasilan lain, misalnya Anda jualan online, Anda jualan di rumah atau apapun ya, itu nggak perlu Anda tutup, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kondisinya memang Anda sudah sama sekali nggak punya penghasilan, nah maka Anda perlu pertimbangkan dulu gini. Ini tak kasih mindset berpikirnya dulu gitu ya. Yang pertama adalah apakah di kemudian hari gitu ya, apakah di kemudian hari Anda itu akan mungkin memiliki penghasilan lain selain daripada penghasilan dari gaji suami, atau daripada uang bulanan suami Anda. Yaitu yang pertama. Jadi Anda pikirkan dulu. Oh, ternyata misalnya saya itu kemungkinan Pak ya, saya nanti mau jualan makanan Pak ya, buka open PO, karena sekarang open PO itu sekarang lagi laris Pak misal ya. Atau misalnya Anda senang jualan online ya, Anda memang hobi jualan online, Anda buka Tokopedia atau Bukalapak atau macam-macam gitu ya, Anda buka gitu ya, terus Anda jualan online produk-produk Anda sebagai afiliator gitu ya, Anda jualin produknya orang gitu ya, Anda sebagai dropshipper yang Anda nggak perlu beli barangnya, tinggal Anda order dikirim ke pabrik, terus pabriknya ngirim, dan macam-macam. Anda reseller mungkin gitu ya. Nah, terus misalnya Anda misalnya jualan online, atau misalnya Anda mau sebagai pengajar gitu ya, atau Anda sebagai tenaga digital gitu ya yang kerja di rumah ya. Anyway, keren-keren tuh guys. Dulu sekarang tuh kalau mau cari kerja itu nggak hanya terbatas hanya Anda di rumah nggak ngapa-ngapain ya, karena saya kapan hari sempat baca berita ya bahwa satu desa ya, ini desa guys, desa ya, bukan kota ya, desa ya, satu desa guys, itu desanya untuk orang yang jadi telemarketer, keren banget guys ya. Jadi ada satu desa itu, dia itu benar-benar satu kompleks gitu ya, kak, desa gitu ya, itu ibu-ibunya ya, karena bapaknya bekerja di ladang gitu ya, ibu-ibunya jadi telemarketer guys, dan itu banyak desa itu, dan itu keren ya. Jadi teman-teman sekarang cari pekerjaan juga, teman-teman boleh
pikirin kalau teman-teman misalnya mau bekerja lagi selain daripada jaga anak gitu ya. Nah, so intermezzo sedikit, balik lagi gitu ya ke topik utama ya, bahwa oke, sekarang Anda pikirin mau kerja atau enggak ya. Kalau sudah enggak kerja, kalau memang Anda memutuskan kerja, maka Anda enggak perlu untuk menutup NPWP tadi. Tapi kalau memang Anda enggak bekerja, nah ini Anda perlu pikirin ya. Kalau memang Anda enggak bekerja, maka yang wajib Anda lakukan atau yang perlu Anda pikirkan, bisa jadi Anda minta penutupan NPWP. Nah, pertanyaannya, sulit nggak untuk meminta penutupan NPWP? Karena banyak teman-teman yang juga menanyakan, Pak, saya takut Pak di penutupan NPWP, Pak, takut diperiksa, takut ditanyain macam-macam, takut nanti diapa-apain Pak sama tugas pajak. Wah, gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman. Intinya gini, kalau teman-teman misalnya sudah punya suami, ya suami yang sah tentunya gitu ya. Nah, Anda sudah menikah, ada surat nikah yang jelas, dan yang paling penting adalah suami Anda sudah berpenghasilan dan punya NPWP. Kalau memang Anda kondisinya itu nggak punya penghasilan, tapi Anda punya NPWP istrinya gitu ya, maka Anda tinggal datang ke kantor pajak, Anda minta lapor ke kantor pajak bahwa, Pak, saya ini mau mencabut NPWP, kan gitu. Terus ditanyain sama petugas pajaknya, loh Bu, kenapa kok mencabut NPWP? Nah, Anda jelasin bahwa kondisinya Anda sudah tidak bekerja sama sekali, dan Anda sebagai istri rumah tangga, ya. Dan suami Anda sudah punya penghasilan dan punya NPWP. Syaratnya Anda ngomong itu aja. Nah, biasanya petugas pajak akan membantu Anda untuk mencabut NPWP-nya. Karena kondisinya memang seharusnya Anda tidak wajib lagi punya NPWP. Gitu ya guys. Jadi Anda teman-teman nggak perlu pusing. Kalau memang benar-benar saya sudah memutuskan Pak tidak punya penghasilan, ya udah, Anda tinggal ke KPP aja ya. Anda boleh datang sendiri atau Anda boleh datang dengan suami, tidak ada masalah. Yang penting Anda minta pengajuan penghapusan NPWP ya. Nah, supaya apa Anda mengajukan penghapusan? Supaya Anda tidak perlu lagi lapor pajak, Anda nggak ketanggungan lagi untuk melaporkan pajak tiap bulan, tiap tahunnya gitu ya. Nah, untuk opsi yang pertama, kalau seandainya oke, Pak, saya itu ada kemungkinan Pak saya akan buat usaha baru, misalnya gitu ya, atau kemungkinan Pak setelah anak saya umur 3 tahun Pak saya akan bekerja lagi Pak gitu ya, atau Pak saya pengen mau jualan online Pak misal ya, maka akan ada 2 opsi juga ya. Opsi yang pertama, Anda tetap boleh menggunakan NPWP Anda. Jadi NPWP Anda biarin aja, nggak usah tutup. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan dengan NPWP Anda? Nah, kalau Anda punya NPWP guys, selama memang benar-benar Anda tidak punya penghasilan, maka jawabannya Anda hanya perlu melaporkan SPT tahunan Anda saja. Ya, jadi laporkan SPT tahunan dengan penghasilannya berapa? 0 guys. Ya, kalau penghasilannya 0 berarti lapor pajaknya juga nihil guys. Ya. Nah, ketika lapor pajaknya 0 dan nihil, maka Anda yang perlu dilakukan hanya tinggal lapor secara tahunan dan jangan lupa masukkan komponen harta yang ada di SPT sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda di SPT tahun sebelumnya ada harta, ya dimasukin terus, ditambah terus sampai SPT berikutnya. Jadi jangan sampai hartanya dibuang, sayang ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda lihat, oh Pak, saya kok rasanya nggak perlu ya Pak ya punya NPWP sendiri Pak, saya malas Pak buat NPWP sendiri Pak, dan nah ini penting juga, saya nggak perlu melakukan tax planning Pak dengan suami saya. Nah, karena gini, ternyata NPWP istri itu ada gunanya ya untuk melakukan tax planning ya, tapi saya nggak jelaskan di video ini, saya akan buat di video yang lain ya. Nah, kalau Pak saya nggak ada kebutuhan tax planning Pak untuk Pak NPWP saya gitu ya, saya benar-benar saya mau gabungkan dengan suami saya penghasilannya, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang seandainya Anda sudah nggak mau membuat NPWP sendiri, Anda nggak mau melaporkan pajak sendiri, ya sudah, Anda tinggal memasukkan total penghasilan yang Anda dapatkan dari manapun itu, tinggal masukkan ke dalam SPT suami Anda. Ya, jadi digabungkan aja penghasilannya, Anda tinggal laporkan, selesai. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu worry berlebihan. Ya udah, tinggal Anda lakukan aja sesuai dengan opsi-opsi yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi penjelasan semoga cukup jelas buat teman-teman ya, terutama istri-istri rumah tangga yang mengalami masalah yang sama ya. Kalau teman-teman mungkin belum jelas, silakan teman-teman boleh tanya di kolom komen ya. Kalau mau dapat respon cepat, teman-teman juga boleh Anda boleh follow saya dulu di IG, Instagram. Terus Anda coba lihat story saya dan tanya di story aja ya, karena story itu akan lebih gampang saya jawabnya ya, karena juga bisa buat
belajar buat teman-teman yang lain ya. Jadi pertanyaan sama biar kejawab langsung gitu ya. Nah itu guys, buat teman-teman yang happy dengan video ini silahkan teman-teman di like dan di share ke teman-temannya. Bagi yang belum subscribe juga silahkan di subscribe ya, supaya bisa dapat konten update terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan ke saya ya. Gitu, semoga cukup jelas. Selalu teman-teman semoga selalu sukses, selalu sehat dan selalu diberkati ya.